semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Nimade Narisa Nareswari Pranandari dari kelas 83 nomor absen 28. Kali ini aku akan mempresentasikan tentang budidaya ulat sutra. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih gimana caranya budidaya ulat sutra itu? Makanya, ayo ikut aku untuk mendengarkan penjelasan aku. Nah, topik-topik yang akan aku bahas hari ini yaitu definisi, karakteristik, potensi ekonomi, cara pembudidayaan, dan yang terakhir nanti kesimpulan. Jadi yang pertama yang aku mau bahas adalah definisi. Jadi ulat sutra atau yang biasa disebut dengan Bombyx moeriel merupakan salah satu jenis serangga yang dapat menghasilkan benang dengan kualitas yang sangat baik yang kemudian diolah menjadi salah satu kain unggulan yang sangat berkelas, yakni kain sutra. Berkat kualitas dan popularitasnya, harga kain sutra ini tergolong mahal. Padahal pasokan benang sutra saat ini masih belum mencukupi permintaan dari konsumen, sehingga pemerintah masih mengandalkan impor untuk memenuhi pasokan benang sutra. Tidak heran apabila prospek budidaya ulat sutra dinilai cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Nah, yang selanjutnya adalah karakteristik. Jadi, yang pertama ciri fisiknya, ulat sutra ini memiliki warna yang putih, lembut, tidak berbulu, tidak membuat gatal, dan juga ada bintik hitam di punggungnya. Selanjutnya yaitu sifat. Yang pertama, ulat muda ini sangat rentan terhadap cuaca, sehingga butuh bantuan manusia. Yang kedua, ulat muda liar lebih berwarna coklat gelap dengan garis melintang. Ulat yang dipelihara manusia berwarna lebih terang. Lalu yang ketiga, selama hidupnya kupu-kupu sutra tidak makan walaupun ada yang sampai berusia 2 minggu. Yang keempat, ulat sutra liar menghasilkan kain sutra yang berkualitas tinggi. Yang kelima, ulat sutra merupakan salah satu hewan yang rakus. Yang keenam, panjang benang dari satu kepompong sepanjang 900 meter dan bahkan pernah sampai 4000 meter. Yang ketujuh, siklus hidup ulat sutra adalah sekitar 50 hari. Satu ekor betina mampu menghasilkan telur sebanyak 30.000 butir. Yang kedelapan, salah satu hewan pengganggu dalam budidaya ulat sutra ini adalah semut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang potensi ekonominya. Jadi, sutra menjadi salah satu jenis kain yang berharga mahal. Secara logika, berternak ulat sutra pun menjanjikan keuntungan yang besar. Di Kabupaten Malang, 1 kg sutra dijual sebesar 250.000 sampai dengan 300.000 tergantung dengan kualitasnya. Sementara itu, menurut Bapak Sukirno sebagai pakar ulat sutra liar, menyatakan saat ini 95% dari kebutuhan ulat sutra Indonesia merupakan hasil impor. Sementara kebutuhan sutra Indonesia per tahun adalah 900 ton. Sementara itu, menurut Dr. Amran Mahmud, Bupati Wajo, Sulawesi Selatan menyatakan di daerahnya sudah sejak tahun 50-an sudah dikenal akan budidaya ulat sutra. Utamanya adalah jenis murbei. Namun, ia menyebutkan produksinya hanya bisa memenuhi 3 ton dari 900 ton tadi. Dari pernyataan kedua pakar tersebut, dapat digambarkan bahwa Indonesia mempunyai peluang yang cukup besar dalam membudidayakan ulat sutra ini, sehingga kebutuhan akan ulat sutra di dalam negeri dapat terpenuhi tanpa harus mengimpor dari negara lain. Kemudian, saya akan menjelaskan cara pembudidayaannya, yaitu yang pertama, bibit atau benih. Bibit atau benih yang digunakan dalam budidaya ulat sutra adalah telur ulat sutra. Bibit berupa telur ulat sutra tersebut selanjutnya dilakukan penanganan agar penetasannya seragam. Penanganan bibit ulat sutra disebut dengan inkubasi. Proses inkubasi adalah sebagai berikut, yaitu simpan telur ulat sutra pada tempat sejuk dan hindari penyinaran matahari langsung. Pada suhu ruangan 25 derajat sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan 75 sampai 85%. Setelah terlihat bintik biru pada telur, bungkus dengan kain hitam selama 2 hari. Dengan penanganan tersebut, telur akan menetas sekitar 10 hari.
Yang kedua adalah pakannya. Pada dasarnya, pakan ulat sutra itu adalah dedaunan segar yang cukup mudah ditemui. Ada banyak jenis daun-daunan yang bisa dijadikan pakan. Akan tetapi, pemberian daun tidak boleh dilakukan sembarangan karena dapat menyebabkan pemberian pakan menjadi sia-sia. Jenis daun yang dapat digunakan sebagai pakan ulat sutra adalah sirsak, serikaya, kenanga besar, belimbing, bambu, berberi, teh, kenari, kina, kunyit, jeruk, dadap, lengkeng, kembang sepatu, ubi jalar, leci, mangga, murbei, alpukat, lada, randu, kayu manis, mahoni, coklat, gambir, jarak pagar, dan lain-lain. Daun untuk pakan ulat sutra merupakan daun dengan kadar air tinggi dan bersifat agak kaku. Di antara jenis daun tanaman yang digunakan sebagai pakan, daun sirsak lebih sering digunakan sebagai pakan segar untuk ulat sutra karena mengandung nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan ulat. Di antaranya yaitu air 69,3 sampai 82,8%, protein 12,1 sampai 21,9%, lemak 4,5 sampai 6,4%, dan serat kasar sebesar 16,4 sampai 20,6%. Kita bisa menggunakan daun sirsak yang masih muda ataupun yang sudah tua. Daun segar yang digunakan sebagai pakan harus disimpan di dalam wadah untuk mempertahankan kesegarannya. Ulat lebih menyukai daun segar dengan kadar air sekitar 70%. Pakan diberikan beberapa kali sehari agar persediaan pakan di dalam kandang tidak terputus. Namun, pemberian pakan jangan dilakukan berlebihan hingga terlalu padat karena bisa menyebabkan ulat mati akibat kekurangan oksigen. Sirkulasi udara di dalam kandang harus diatur agar tetap berjalan dengan baik. Ulat yang masih kecil sebaiknya diberikan daun yang lebih muda, sedangkan ulat yang sudah besar bisa diberi daun yang lebih tua beserta tangkanya. Ulat kecil lebih menyukai daun bertekstur halus, sedangkan ulat besar lebih menyukai daun yang agak kasar. Sementara itu, tangkai daun dapat digunakan untuk ulat besar beristirahat setelah selesai makan. Daun murbei juga merupakan salah satu jenis makanan dari ulat sutra. Tanaman murbei yang baru ditanam dapat dipanen setelah berumur 9 bulan. Daun murbei jenis unggul yang baik untuk ulat sutra adalah Morus alba, M. multicaulis, M. catayana, dan BNK3. Untuk pemeliharaan satu box ulat sutra dibutuhkan 400-500 kg daun murbei tanpa cabang atau 1000-1200 kg daun murbei dengan cabang. Daun murbei untuk ulat kecil berumur pangkas 1 bulan dan untuk ulat besar berumur pangkas 2-3 bulan. Lalu yang ketiga ada ruangan pemeliharaan atau kandang atau habitatnya. Pemeliharaan antara ulat kecil dan ulat besar dilakukan pada ruangan yang berbeda. Pemeliharaan ulat kecil dilaksanakan pada tempat khusus yang disebut dengan unit pemeliharaan ulat kecil atau UPUK. Ruang pemeliharaan tersebut harus mempunyai ventilasi dan jendela yang cukup. Tujuannya adalah agar terjadi sirkulasi udara yang memadai sehingga ulat sutra tidak akan kekurangan oksigen. Sedangkan bangunan pemeliharaan ulat besar harus dibagi menjadi ruangan-ruangan khusus antara tempat daun dan tempat pemeliharaan ulat. Suhu ruangan dikondisikan antara 22-25 derajat Celcius. Kelembapan ruangan dijaga antara 70-75% serta pencahayaan dan sirkulasi aliran udara yang baik. Alat dan bahan pemeliharaan ulat terdiri dari rak yang disusun 2, alas karung plastik, dan tali plastik. Lalu yang keempat adalah pemeliharaan ulat sutra. Pemeliharaan ulat yang kecil yaitu instar 1-3. Ulat yang baru keluar dari telur kelihatan kecil kehitam-hitaman atau coklat gelap dengan kepala besar, serta badannya masih tertutup rambut. Pada fase ini, ulat sudah bisa diberi makan irisan tipis daun murbei muda. Pada hari kedua, tubuhnya menjadi gemuk, warnanya kehijau-hijauan, dan rambutnya seolah-olah rontok. Setelah itu, ulat akan berhenti makan untuk memasuki masa istirahat dan diakhiri dengan pergantian kulit.
Fase di atas tersebut dengan instar 1. Setelah berganti kulit, larva ulat mulai memasuki instar 2 dan selanjutnya memasuki instar 3 yang biasanya didahului masa istirahat dan berganti kulit. Lama tiap instar tidak sama. Pada umumnya, masa yang terpendek ialah instar kedua, 1, dan 3 dengan masa istirahat lebih kurang 1 hari. Peralihan tiap instar ditandai dengan berhentinya makan atau ulatnya istirahat dan terjadi pergantian kulit. Pada fase pemeliharaan ulat kecil ini pada umumnya selama 12 hari. Lalu, pemeliharaan ulat besarnya instar ketiga sampai kelima, ulat terus bertumbuh besar. Irisan daun murbei semakin besar dan kebutuhan pangan ulat semakin banyak. Pada instar keempat, umur ulat 4-5 hari, sedangkan pada instar kelima, umur ulat 6-7 hari. Pada akhir instar kelima, sudah tidak terjadi pergantian kulit, tubuh ulat terlihat transparan dan ulat berhenti makan. Pada fase ini, ulat sudah mulai mengeluarkan serat sutra dan memasuki fase pengokonan atau ulat sudah matang. Lama fase pemeliharaan ulat besar ini pada umumnya selama 13 hari. Namun, pada lokasi dengan kelembapan rendah membuat umur ulat relatif lebih lama. Yang kelima adalah proses pengokonan. Periode hidup mulai dari telur, menetas, sampai proses pengokonan kurang lebih 1 bulan. Setelah akhir instar kelima, ulat mulai memproses pengokonan dengan mengeluarkan serat sutra yang dihasilkan oleh kelenjar sutra atau silk gland yang berada di mulut larva ulat. Selanjutnya, ulat akan berubah menjadi pupa di dalam kokon selama 2-3 hari dan akan berubah menjadi kupu-kupu setelah 8-9 hari. Pemanenan kokon ulat sutra dilakukan sebelum kupu-kupu keluar dari ujung kepompong. Yang keenam adalah panen dan seleksi kokon. Waktu panen kokon dilakukan 6-7 hari sejak proses. Panen kokon terlalu awal dapat merusak pupa yang masih muda, yang akibatnya kokon tersebut dapat membusuk dan menimbulkan kokon cacat pintal atau inside solid kokon. Sebaliknya, jika terlambat dipanen, pupa sudah berubah menjadi kupu-kupu yang akan menerobos kulit kokon, sehingga tidak dapat dipintal pada tahap pemanenan. Seleksi kokon dilakukan untuk menentukan kualitas kokon dan berpengaruh pada harga kokon. Pisahkan kokon normal, yaitu tidak penyok dan berwarna putih bersih, dengan kokon cacat, yaitu kokon double, kokon tipis, kokon berlubang, berbentuk tidak normal, kokon pipih, dan kokon kotor. Setelah proses seleksi, kokon dikeringkan dengan cara pengovenan pada suhu 900 derajat Celcius selama 2 jam, kemudian 750 derajat Celcius selama 1,5 jam, dan suhu 550 derajat selama 2,5 jam. Pengeringan kokon dilakukan sampai harus betul-betul kering, sehingga beratnya kira-kira hanya tinggal 40% dari berat kokon basah atau freeze kokon. Selanjutnya, kokon tersebutlah yang kemudian dijual ke pengolahan lebih jauh atau pabrik atau diolah sendiri menjadi kain sutra dan bahan jadi lainnya seperti syal, baju, atau sepatu. Nah, untuk kesimpulannya adalah budidaya ulat sutra mempunyai peluang bisnis yang menjanjikan karena kebutuhan akan ulat sutra di Indonesia sampai dengan 900 ton per tahun. Kebutuhannya pakan pun mudah diperoleh. Yang menjadi perhatiannya adalah kondisi kandangnya yang harus terjaga dengan suhu, kelembapan, dan sirkulasi oksigen yang stabil. Nah, demikianlah penjelasan dari saya dan presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.